Apakah ciptaan Allah itu arsy dulu, ataukah kolam dulu, ataukah air dulu? Terjadi khilaf para ulama. Tapi wallahu alam, menurut pendapat ulama ahli tahqiq bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu arsy, dan itulah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan. Lah saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk memikul arsy. Ketika malaikat yang diciptakan Allah untuk memikul arsy memandang arsy besar sekali, macam mana kami memikulnya? Akhirnya mereka pun kemudian datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, arsy ini besar, sementara kami ini kecil. Bagaimana kami akan sanggup memikul arsy ini sampai kiamat dibangkitkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan zikir kepada malaikat-malaikat pemikul arsy ini, kalimat yang kita kenal bersama. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Ketika para malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul arsy ini semua mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Entah dari mana kekuatan itu, yang jelas Allah yang memberikannya. Tiba-tiba malaikat-malaikat pemukul arsy ini sangat kuat, luar biasa. Maka sejak itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, maka mereka tetap memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada faedah menurut para ulama, zikir yang paling baik bagi orang yang sakit. Jadi kalau antum sedang sakit parah, atau antum hendak memberikan amalan kepada orang yang sakit untuk berzikir, maka ajarkan kepada mereka untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat yang tadinya lemah saja setelah membaca zikir ini menjadi kuat. Maka sebagian ulama mengatakan boleh jadi kalau seandainya zikir ini dibaca oleh orang-orang yang sakit, bisa memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mempercepat kesembuhannya. Itu ada disebutkan oleh para ulama tentang faedah riwayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini setelah sekian lama kita libur karena terpotong Ramadan dan juga suasana Lebaran, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada perkataan beliau tentang keimanan dengan para malaikat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, khalaqal khalqa bima syi'atihi min ghairi hajatin kanat bihi, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi, wa jabalahum ala ibadatihi, faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun, wa ta'ifatun minhum hawla arsyihi yusabbihun, wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, wastafa minhum rusulan ila rusulihi, wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Khalaqal khalqa bima syi'atihi min ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluknya dengan kehendaknya, tanpa adanya kebutuhan kepada makhluknya. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat seluruhnya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa jabalakum ala ibadatihi, dan juga
menetapkan kepada mereka para malaikat agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun, di antara mereka ada para malaikat bi qudratihi, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, lil arsy hamil, mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun, dan di antara mereka ada sekelompok malaikat di sekitar arsy-Nya, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, dan yang lainnya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi, dan Allah memilih sebagian dari mereka para malaikat sebagai utusan kepada rasul-rasulnya. Wa ba'dun yudabbiruna li amrihi, dan sebagian malaikat mengurusi urusan-urusan yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang akidah daripada akidah Islam, bahkan menjelaskan tentang keimanan dari keimanan yang wajib kita imani. Jikalau seseorang tidak beriman dengan bab ini, maka sama saja dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan para malaikat. Nabi SAW pernah ditanya Jibril tentang makna iman itu sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman dengan Allah sekaligus beriman dengan para malaikatnya. Karena kalau orang beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan para malaikat, maka belum dikatakan beriman, sampai dia beriman dengan 6 perkara. Salah satunya adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang para malaikat, tentu beriman kepada para malaikat ini sangat penting sekali. Di antaranya pertama, dengan beriman kepada para malaikat, artinya kita mengetahui bagaimana hubung kait para malaikat dengan kita manusia, khususnya kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menjaga kita. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu tentang penjagaan Allah kepada kita. Salah satunya adalah malaikat yang menjaga kita. Kemudian yang kedua, dengan beriman kepada para malaikat, kita bisa mencontoh mereka, mencontoh bagaimana akhlak mereka, mencontoh bagaimana ibadah mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaika. Kenapa kalian tidak membuat saf dalam salat-salat kalian seperti para malaikat melakukan saf? Karena malaikat itu makhluk yang sangat disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti disiplinnya ibadah para malaikat. Kenapa kalian tidak merapatkan saf kalian seperti para malaikat merapatkan saf? Artinya dengan beriman kepada para malaikat, kita bisa mencontoh mereka dalam hal ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada perasaan tamah kepada kita kaum muslimin untuk mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa para malaikat itu penyambung Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. Maka doa para malaikat atau aminnya para malaikat kepada doa-doa kita ini salah satu bentuk istijabah doa Allah kepada kita. Maka dengan beriman adanya para malaikat, kita semakin semangat untuk berdoa. Karena ketika doa kita diaminkan para malaikat, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, dengan beriman tentang adanya para malaikat, kita tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sanggup menciptakan makhluk yang mereka dibebani ibadah tapi tidak pernah maksiat kepadanya. Malaikat itu dibebani ibadah tapi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan ini adalah azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sanggup menciptakan makhluk yang hanya beribadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pada hari kiamat kita tahu malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Tetapi saat kiamat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, subhanaka ma'abadna haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Rabb, kami belum sanggup untuk melaksanakan ibadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Itu malaikat itu. Harusnya perkataan ini kan kita yang bicara manusia. Tapi malaikat yang jelas-jelas hidup mereka dipenuhi dengan ibadah dan tidak ada maksiat saja, mereka menganggap bahwa ibadah mereka masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Allah sanggup menciptakan makhluk yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimin wa rahimakumullah. Kemudian dengan beriman dengan para malaikat akan memunculkan ketenangan, tumakninah dalam ibadah, tumakninah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita tahu bahwa para malaikat terkadang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita untuk apa? Membawa berkah, membawa kebaikan. Makanya ada perkara-perkara yang kalau kita lakukan menjadikan terhalang berkah para malaikat yang dibawa dari Allah dengan kita. Seperti adanya gambar-gambar yang bernyawa, ataupun orang yang memelihara anjing, ataupun di rumah kita ada patung-patung, yang akhirnya para malaikat yang membawa kebaikan dan berkah itu tidak masuk kepada kita. Dengan beriman kepada para malaikat bahwa mereka datang membawa kebaikan itu bisa menenangkan kita, itu bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Termasuk juga dengan beriman kepada para malaikat, maka kita bisa semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, karena ada para malaikat yang ditugaskan Allah itu memantau kita. Ada malaikat yang tugaskan Allah untuk mencatat amalan-amalan kita. Maka dengan adanya mereka yang mencatat dan memantau 24 jam dalam kehidupan kita setiap harinya, maka kita akan semakin istiqomah dan berhati-hati untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak lagi faedah beriman dengan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita membentangkan pembicaraan kita soal malaikat ini. Kita tahu bahwa malaikat ini berbeda dengan makhluk yang berakal lainnya. Karena hanya 3 makhluk berakal yang Allah ciptakan kepada kita. Pertama malaikat, yang kedua jin, dan yang ketiga kita manusia. Itulah makhluk yang berakal. Adapun malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Adapun jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari ujung nyala api. Adapun manusia ma'ruf asal penciptanya dari tanah. Makanya Nabi SAW mentartib soal ciptaan ini dengan sabdanya, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil janna mimma rijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari api, dari cahaya, diciptakan jin dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana telah disifatkan kepada kalian. Maksudnya dari tanah, dan kita turunannya memiliki sifat tanah. Dari sini kita tahu bahwa malaikat adalah ciptaan pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seluruh makhluk yang berakal. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian para malaikat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menawarkan diri dan mengatakan, ya Rabb, daripada Engkau menciptakan manusia yang kelak akan melakukan dosa dan akan memenuhi bumi dengan kemaksiatan, turunkan saja kami ke bumi, biar kami yang bertasbih kepadamu, biar kami yang memuji-muji dirimu. Kenapa malaikat bicara seperti itu? Karena para malaikat melihat kondisi bangsa jin yang diciptakan sebelum manusia. Mereka merusak bumi, mereka menumpahkan darah.
Makanya malaikat mengatakan saat Allah menciptakan Adam ini, atau hendak menciptakan Adam ini, malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Bagaimana kalau seandainya kau turunkan kami saja ke bumi, tak usahlah diciptakan Adam itu, biar kami beribadah kepada-Mu. Artinya bahwa malaikat melihat sisi jin yang suka merusak, sehingga kemudian menawarkan dirinya untuk beribadah di bumi dan meminta kepada Allah untuk tidak diciptakan Adam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu dibandingkan engkau para malaikat. Dari sini kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang berakal terakhir yang diciptakan, kemudian jin, kemudian malaikat. Itu dari tertib penciptaan. Adapun jumlah para malaikat sendiri tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di beberapa dalil, di antaranya Nabi SAW pernah dimi'rajkan ke langit. Kemudian diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat, dan Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 malaikat yang masuk setiap hari untuk tawaf di Baitul Ma'mur itu, Ka'bahnya para malaikat. Setelah kemudian mereka puas beribadah, dalam satu hari itu mereka keluar dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Karena besoknya datang malaikat yang lain yang bukan malaikat kemarin dengan jumlah yang sama, 70.000 kemudian tawaf. Setelah puas ibadah kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Begitulah setiap hari para malaikat datang ke Baitul Ma'mur. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat itu seberapa banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mu'alif di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang faedah diciptakan para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis samaa'u wa huqqalaha antai ma fiha shibrun wa fi riwayah arba asabi illa wa malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun wa fi riwayah la yarfa'una ru'usahum mundu khalaqallahu as-samawati wal ardh wa fi riwayah la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah. Atatis sama wa huqqalaha antai. Satu hari langit bergemuruh, dan sudah layak langit bergemuruh karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, tidaklah satu jengkal, dalam riwayat 4 jari, kecuali ada malaikat yang berdiri sampai kiamat, ada malaikat yang ruku sampai kiamat, ada malaikat yang sujud sampai kiamat. Dalam riwayat mereka tidak mengangkat kepala mereka sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah tempatkan di setiap lapisan langit itu tempat para malaikat. Lah malaikat-malaikat itu ada yang berdiri memuji Allah dan tidak bergerak sampai kiamat. Ada yang ruku dan tidak bergerak, ruku terus sampai kiamat. Ada yang sujud dan tidak bergerak, terus sujud sampai kiamat. Dan mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka di hadapan Allah sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini kita tahu bahwa tugas para malaikat itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengarang memulakan kata-katanya, khalaqal khalqa bima syi'atihi min ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, tanpa adanya kebutuhan Allah kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan makhluknya. Allah tidak berhajat dengan malaikat, Allah tidak berhajat dengan jin, Allah juga tidak berhajat dengan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma urida minhum mir rizqin ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka balasan rizki.
Aku juga tidak menginginkan dari mereka memberi makan kepadaku. Kenapa demikian? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah zat yang memberikan rizki kepada kita. Jadi Allah tidak berhajat dengan kita. Bahkan Allah tidak berhajat dengan jin dan juga para malaikat. Makanya ada istilah, kalau satu dunia ini tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, semua ibadah, maka tidak mungkin membesarkan kekuasaan Allah. Atau sebaliknya, satu bumi ini bermaksiat kepada Allah, tidak ada satupun yang beribadah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak berhajat dengan kita. Kalaupun kita beribadah kepada Allah, itu ibadah kembali untuk kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang melakukan syukur kepada Allah, hakikatnya syukur itu kembali kepada orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pengarang juga mengatakan wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dan Allah menciptakan para malaikat itu semata-mata hanya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Adapun ada kisah dalam Al-Quran yang disebut kisah Harut dan juga Marut. Dan ada kisah yang sangat lemah sekali, tapi kisah ini ma'ruf masalahnya. Di mana saat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji para malaikat karena mereka menentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam dengan alasan takut menciptakan kerusuhan di bumi dengan menumpahkan darah dan merusak bumi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, kalau begitu pilihlah di antara kalian yang akan aku utus ke bumi, dan akan aku lihat apakah kalian lebih baik dibandingkan Adam dan turunannya. Akhirnya kemudian mereka pun mengutus malaikat yang disebut dengan Harut dan juga Marut. Kemudian disamakan dengan manusia, diberikan nafsu. Turunlah kemudian Harut dan Marut ini ke bumi. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia atau wanita yang sangat cantik sekali untuk menggoda Harut dan Marut. Tapi wanita itu menolak, kecuali dengan syarat. Syaratnya adalah keduanya disuruh untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, diambilnya berhala. Kemudian wanita itu mengatakan, kalau engkau menginginkan diriku, sembahlah berhala itu. Tapi Harut dan Marut mengatakan, bagaimana kami akan melakukan kesyirikan, kami ini malaikat. Kemudian wanita mau membunuh. Sekarang ini syarat yang terakhir, kalau kalian tidak bisa memenuhinya, maka jangan harap kalian memiliki diri. Kemudian didatangkan laki wanita itu, mereka berdua memilih khamar tadi, diminumlah khamar itu. Akhirnya mabuk. Malaikat mabuk, mabuk. Yang namanya orang mabuk hilang akal. Karena hilang akal, akhirnya kemudian malaikat ini membunuh bayi tadi. Setelah membunuh, akhirnya menyembah berhala tadi. Genaplah kerusakan tiga-tiganya gara-gara khamar. Kemudian rusaklah dua malaikat ini, melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan gara-gara meminum khamr. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan al-khamru umul khaba'ith. Khamr ini adalah puncak dari seluruh kejahatan. Setelah mereka sadar, akhirnya kemudian mereka pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanita ini meminta kepada malaikat untuk diajarkan mantra agar bisa terbang. Akhirnya kemudian mereka pun mengajarkan mantra bisa terbang. Wanita ini terbang, setelah sampai langit kemudian jadi bintang. Itulah ceritanya ada bintang di langit. Ini kisah ikhwan, kisah batin. Ini kisah dari Israiliyat, tidak ada sanadnya. Karena di sini menyalahi fitrah malaikat. Masa ada malaikat yang melakukan kesyirikan, membunuh dan minum khamr? Malaikat itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemudian ulama berselisih pendapat, lalu Harut Marut ini siapa? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, Harut Marut memang malaikat, tetapi dua malaikat ini diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Memang sengaja untuk menguji manusia, menguji keimanan manusia dengan mengajarkan sihir. Makanya Harut Marut sebelum mengajarkan sihir mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa sihir ini lebih banyak madaratnya dibandingkan manfaatnya, karena bisa saja kalian kufur. Makanya Harut dan Marut mengatakan wala takfur, jangan kalian kufur. Makanya akhirnya sebagian Yahudi tidak mau belajar, tapi sebagian Yahudi malah mempelajari dari Harut dan Marut. Maka akhirnya banyak kesyirikan di mana-mana dengan praktek sihir tadi.
Tapi Harut dan Marut diutus oleh Allah untuk memberikan ujian kepada manusia tentang keimanan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Harut Marut itu bukan malaikat tapi manusia. Manusia yang memiliki sifat malaikat. Saking solehnya maka disamakan dengan malaikat. Intinya bahwa kisah tadi batin. Kenapa? Karena malaikat itu hanya diciptakan untuk mentaati Allah. Khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi, dan memaksa mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas malaikat hanya ibadah dan ibadah. Tidak ada maksiat di tengah para malaikat. Makanya di langit itu tidak ada maksiat. Beda dengan di bumi penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang mengatakan, faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamil. Di antara para malaikat itu tentu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, diperintahkan Allah untuk memikul arsy. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, dan ingat arsy ini makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Memang ada khilaf, apakah ciptaan Allah itu arsy dulu, ataukah kolam dulu, ataukah air dulu? Terjadi khilaf para ulama. Tapi wallahu alam, menurut pendapat ulama ahli tahqiq bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan itu arsy, dan itulah makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan. Lah saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk memikul arsy. Ketika malaikat yang diciptakan Allah untuk memikul arsy memandang arsy besar sekali, macam mana kami memikulnya? Akhirnya mereka pun kemudian datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, arsy ini besar, sementara kami ini kecil. Bagaimana kami akan sanggup memikul arsy ini sampai kiamat dibangkitkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan zikir kepada malaikat-malaikat pemikul arsy ini, kalimat yang kita kenal bersama. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Ketika para malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul arsy ini semua mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Entah dari mana kekuatan itu, yang jelas Allah yang memberikannya. Tiba-tiba malaikat-malaikat pemukul arsy ini sangat kuat, luar biasa. Maka sejak itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, maka mereka tetap memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada faedah menurut para ulama, zikir yang paling baik bagi orang yang sakit. Jadi kalau antum sedang sakit parah, atau antum hendak memberikan amalan kepada orang yang sakit untuk berzikir, maka ajarkan kepada mereka untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat yang tadinya lemah saja setelah membaca zikir ini menjadi kuat. Maka sebagian ulama mengatakan boleh jadi kalau seandainya zikir ini dibaca oleh orang-orang yang sakit, bisa memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mempercepat kesembuhannya. Itu ada disebutkan oleh para ulama tentang faedah riwayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga pengarang mengatakan wa ta'ifatum minhum aula arsyihi yusabbihun. Dan juga ada para malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa malaikat yang tempatnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih mulia dibandingkan malaikat yang lain. Karena malaikat kan tingkatan sama dengan manusia. Lah malaikat yang dekat dengan Allah tentu malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat sekitar arsy. Malaikat-malaikat sekitar arsy. Dan Allah dan juga pengarang mengatakan di sini, wastafa minhum rusulan ila rusulihi. Dan Allah juga pilihkan beberapa malaikat-malaikat itu yang ditugaskan sebagai rasul untuk datang kepada utusan-utusan Allah yang ada di bumi, maksudnya para nabi dan rasul. Siapa mereka? Salah satunya adalah Jibril. Dan itu adalah sadatul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Karena pemimpin para malaikat itu 6. 4 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia, pemimpin para malaikat yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah Mikail, yang ketiga adalah Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Ini pemimpin seluruh malaikat. Adapun di akhirat 2, khazanatul jannah Ridwan, dan khazanatun nar penjaga neraka malaikat Malik. Itulah 6 pemimpin para malaikat di dunia dan di akhirat.
Lah, Jibril adalah salah satu malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Walaupun terkadang tugas Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu saja kepada para nabinya, kepada para rasul. Terkadang juga menyampaikan ruh orang-orang yang dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Maryam. Saat Maryam ini yang setiap harinya beribadah di mihrab, ruku, sujud, dan menghabiskan semua hari-hari dan kehidupannya beribadah di mihrab, sampai Bani Israel menganggap wanita suci. Satu hari keluar, hendak buang hajat atau yang semacamnya, pokoknya ada hajat keperluan sehingga keluar dari Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dihadang oleh pemuda yang sangat tampan sekali. Rupanya pemuda yang tampan itu adalah jelmaan dari Jibril. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan basyaran sawiyah, manusia yang sangat tampan sekali. Tiba-tiba manusia yang sangat tampan, anak muda yang sangat tampan ini menghadang Maryam, anak gadis yang suci itu. Maka Maryam pun kemudian menjaga dirinya dari laki-laki yang tampan yang merupakan jelmaan Jibril itu, dan mengatakan, kalau memang engkau orang yang bertakwa, nyingkirlah dari sini. In kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa, keluar dari sini. Nyingkir dari saya, jangan halangi jalan saya. Tapi tiba-tiba anak muda yang tampan ini mengatakan, sesungguhnya saya jelmaan Jibril. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan ruh ke dalam rahim. Akhirnya kemudian anak muda jelmaan Jibril ini menitipkan ruh ke dalam rahimnya Maryam, dan itulah cikal bakal daripada Isa bin Maryam. Dari sini kita tahu bahwa Jibril itu bukan hanya sekedar membawa wahyu risalah, tapi juga terkadang membawa ruh-ruh orang-orang tertentu yang dianggap mulia. Tapi tugas pertamanya ya tentu Jibril adalah membawa risalah kepada para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, Jibril bukan hanya menurunkan wahyu saja, tapi Jibril juga menjelaskan wahyu. Jibril juga memurojaah wahyu. Jadi bukan hanya menurunkan wahyu saja, juga menerangkan wahyu itu sendiri. Salah satunya adalah hadis Jibril yang ma'ruf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Nabi SAW sedang berbincang dengan para sahabatnya, tiba-tiba dikagetkan oleh seorang laki-laki yang tidak menggunakan sorban karena nampak rambutnya sangat hitam, kemudian menggunakan pakaian putih bersih dan tidak ada bekas safar sedikit pun. Anehnya, para sahabat yang hadir di majelis Nabi itu tidak ada satupun yang kenal dengan orang itu. Karena kebiasaan para sahabat kalau ada orang baru bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, sampai juga bertanya tentang kapan kiamat dan tanda-tandanya. Semua Rasul jawab, sungguhnya dia Jibril. Atakum liyu'allimukum amra dinikum. Dia telah datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Dari sini kita tahu bahwa tugas Jibril bukan hanya menurunkan wahyu saja, tapi juga mengajarkan wahyu. Karena Rasul mengatakan demikian, dia Jibril datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Dan bukan hanya sekedar mengajarkan wahyu, Jibril juga memurajaah wahyu. Karena setiap bulan Ramadan Jibril itu turun. Untuk apa? Untuk murajaah Al-Quran bersama Nabi SAW. Terkadang Jibril yang membaca, Rasul yang mendengar. Terkadang Rasul yang membaca, Jibril yang mendengar. Bahkan sebelum wafatnya sampai 2 kali Jibril turun menghadap Nabi SAW untuk murajaah risalah. Sehingga ada sebagian para ulama berasumsi, jangan-jangan saat turunnya Jibril setiap Ramadan menemui Rasul untuk murajaah risalah di sini, disinilah tartib Al-Quran dimulai. Karena seandainya antum membuka mushaf, surat pertama apa? Fatihah. Kemudian surat kedua Al-Baqarah, kemudian surat ketiga Al-Imran, dan seterusnya. Padahal Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama turun. Surat yang pertama turun surah Al-Alaq, yang kedua Al-Mudaththir, dan begitu seterusnya. Harusnya kalau kita buka mushaf itu Al-Alaq dulu, baru kemudian Al-Mudaththir, baru kemudian yang lainnya Al-Lahab, Al-Muzammil, dan yang seterusnya. Itu. Ada yang mengatakan saat Jibril turun menemui Rasul di bulan Ramadan. Di situlah terjadi tartib Al-Quran yang kita kenal dengan tartib Utsmani hari ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan ditutup dengan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas.
Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Jibril itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, menemui utusan-utusannya. Kemudian terakhir beliau mengatakan wa ba'dun yudabbiruna li amri, dan sebagian malaikat mengurusi urusan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa malaikat ini diberikan tugas masing-masing. Pertama Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Kemudian Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan menyebarkan rizki di tengah-tengah manusia. Kemudian Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kemudian Malakul Maut ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kemudian malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu sorga, termasuk juga Munkar dan Nakir. Ditugaskan untuk membuat fitnah di kuburan-kuburan, bertanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Di sana juga ada kiramul katibin, malaikat-malaikat yang mencatat kita, yang disebut dengan Raqib dan Atid, dan malaikat-malaikat katib yang lainnya. Termasuk juga malaikat muakibat, malaikat yang menjaga kita. Mungkin kita sedang naik motor, harusnya ketabrak jadi tidak ketabrak. Siapa yang menjadikan tidak ketabrak? Dijaga malaikat. Harusnya tidur, mungkin telinga ini penuhi dengan semut, serangga dan yang semacamnya. Kenapa tidak ada satupun serangga yang masuk? Pada setiap hari kita membunuh mereka, boleh jadi sebagian mereka dendam. Kemudian kita dijaga dari semut-semut tadi. Siapa yang menjaga? Malaikat yang menjaga. Dan begitu seterusnya. Semua malaikat itu ditugaskan oleh Allah dengan berbagai macam tugas kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.